Mobil listrik selama ini digadang-gadang menjadi kendaraan masa depan. Pengembangan mobil listrik ini diharapkan bisa ikut mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi sehingga lebih ramah lingkungan. Tapi perjalanan mobil listrik untuk bisa benar-benar digunakan secara massal masih panjang ternyata karena masih ada banyak PR yang harus diselesaikan. Salah satunya yang paling penting pastinya faktor keamanan dan keselamatan ya, karena selama ini sudah ada beberapa kasus kecelakaan mobil listrik yang disebabkan oleh berbagai hal yang akhirnya membuat ribuan unit harus dikembalikan lagi untuk diperbaiki alias recall. Nah, seberapa parah sih setruman recall mobil listrik ini kita akan bahas bersama. Kita mulai dulu dari yang paling baru gitu ya, yang baru-baru ini saja salah satu produsen mobil listrik melakukan recall di bulan Maret ini ya. Jadi akhir pekan lalu Ford mengumumkan bahwa perusahaan ini bakal merecall sejumlah unit mobil listrik yang bertipe Mustang Mach-E ini karena ada masalah baut gitu ya, bautnya longgar. Nah, menurut keterangan perusahaan, menurut keterangan Ford, beberapa kendaraan ini kemungkinan punya baut yang tidak dikencangkan oleh pemasoknya sesuai dengan spesifikasi. Tapi perusahaan mengakui tidak mengetahui adanya kecelakaan atau cedera yang diakibatkan oleh kondisi ini. Jadi untungnya tidak ada korban jiwa gitu ya. Nah, berdasarkan catatan Ford, ada sebanyak 1.258 unit yang akhirnya terdampak dengan kondisi ini di Amerika Serikat, kemudian ada 90 unit yang ada di Kanada. Tapi sebagian besarnya memang belum dikirim ke pelanggan ya untungnya. Nah, sementara ada kurang dari 75 pelanggan yang sudah menerima dan akhirnya harus mengembalikan lagi mobil mereka untuk diperbaiki oleh Ford. Nah, para pemilik mobil ini nanti akan mulai dihubungi oleh perusahaan mulai tanggal 22 Maret mendatang. Meskipun kalau kita lihat jumlahnya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Tapi ini tetap aja jadi masalah yang cukup serius juga dalam peluncuran mobil massal pertama bagi Ford. Karena selama ini perusahaan sebetulnya sudah mengirimkan sekitar 4.000 unit mobil untuk Mustang Mach-E ini. Dan ini kemudian terpaksa ditunda rilis 4.500 unit lainnya di pekan ini untuk melakukan pemeriksaan kualitas secara ekstra. Dan sebagai konsekuensinya nanti akan memberi kompensasi juga kepada beberapa pemilik mobil ya. Belum diketahui pasti nih kira-kira pemeriksaan ini hubungannya dengan baut juga atau ada masalah lainnya jangan-jangan yang lebih serius. Tapi sebelum Ford ada lagi perusahaan mobil listrik atau produsen mobil listrik lain yang juga melakukan hal serupa bahkan dengan masalah yang lebih serius lagi, jauh lebih serius, yaitu Hyundai ya. Jadi pada akhir Februari kemarin Hyundai menyatakan bakal merecall sekitar 82.000 unit mobil ini untuk mobil listrik secara global, jadi di seluruh dunia gitu ya, untuk beberapa tipe, misalnya tipe Kona EV, kemudian juga Ioniq EV dan Elec City yang merupakan produksi tahun 2017 sampai Maret 2020. Nah, sekitar 27.000 unitnya itu ada di Korea Selatan, sementara sisanya berarti sekitar 50 ribuannya ada di berbagai negara lain ya. Recall ini juga bertujuan untuk mengganti baterai mobil listrik setelah muncul ada 15 laporan kebakaran. Untungnya lagi semua kebakaran yang melibatkan mobil listrik Hyundai ini tidak meninggalkan korban jiwa ya, karena banyak kejadian ternyata terjadi kebakaran setelah pemiliknya tidak berada di dalam mobil. Artinya harus hati-hati banget nih kalau yang punya mobil listrik. Nah, penyelidikan atas kasus kebakaran ini masih terus dilakukan dan ternyata menunjukkan bahwa sel baterai yang buatan LG ini dipakai oleh Hyundai itu bisa rusak sehingga mengalami korsleting ya, walaupun dibantah sih oleh LG. Nah, kerugian yang ditanggung oleh Hyundai, berpotensi ditanggung oleh Hyundai gitu ya akibat dari recall mobil ini ternyata juga cukup besar, yaitu sampai 900 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 12,8 triliun rupiah. Jadi lebih dari 10 triliun rupiah, dan kalau dihitung per kendaraan dibagi tadi dengan 82.000 unit, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memperbaiki satu unitnya adalah sebesar 11.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar 154 juta rupiah ini untuk satu unit mobil gitu ya. Biaya yang besar ini dikeluarkan karena Hyundai harus mengganti seluruh baterai tadi pada mobil listrik dan harga baterai kan memang mahal banget ya. Nah, bahkan ini jadi salah satu recall yang termahal dalam sejarah. Kalau kita lihat perbandingannya, ada data dari perusahaan konsultan global AlixPartners, biaya rata-rata recall mobil selama 10 tahun terakhir kemarin ternyata hanya sekitar
sekitar $500 Amerika Serikat atau berarti sebesar 7 jutaan rupiah gitu ya untuk satu unit mobilnya. Nah, ini juga menjadi PR besar gitu untuk pengembangan mobil listrik selanjutnya, karena memang komponen utamanya yang paling cukup besar adalah untuk baterai mobil listrik ini ya. Jadi recall Hyundai ini kalau tadi dibandingkan dengan data tadi, kira-kira biaya kerugiannya atau biaya perbaikannya itu sekitar 20 kali lipat lebih mahal. Jadi termasuk yang termahal sepanjang sejarah recall mobil. Nah, sebelum Hyundai lagi di awal Februari, masih di bulan yang sama tapi di awal Februari, ada lagi raksasa mobil listrik yang kita kenal juga, Tesla. Ini juga mengungkapkan bakal merecall bahkan 135.000 unit mobil untuk model S-nya. Ini yang buatan tahun 2012 sampai 2018, kemudian untuk model X-nya untuk yang produksi 2016 sampai 2018. Semuanya itu keluaran pabrik di Fremont, California, dan ini juga jadi salah satu recall terbesar Tesla selama ini. Nah, recall ini dilakukan karena ditemukan ada masalah pada layar sentuh atau touch screen-nya. Nah, awalnya tuh sebetulnya ini merupakan perintah dari sebuah badan keselamatan jalan raya Amerika Serikat atau NHTSA. NHTSA ini menyatakan masalah layar sentuh ini ternyata punya implikasi yang cukup serius juga ya untuk keamanan. Salah satunya pelanggan tidak punya akses nih ke kamera cadangan. Nah, tadinya Tesla itu mengabaikan perintah-perintah ini ya untuk merecall karena karena masalah ini dianggap bisa diselesaikan dengan reparasi kendaraan biasa. Kemudian Tesla juga nggak setuju waktu itu kalau masalah ini disebut cacat kendaraan, tapi akhirnya setelah ditelusuri Tesla juga sepakat untuk mau melakukan recall tadi dengan sukarela ya. Ini tentu juga jadi tantangan besar buat Tesla untuk mempertahankan kepercayaan konsumennya seiring dengan persaingannya makin ketat, karena menurut data dari Business Insider, pangsa pasar Tesla di Amerika Serikat di Februari 2021 kemarin itu tergerus dari awalnya 81% menjadi hanya tinggal 69%. Itu yang terbaru ya, data terbaru. Dan menurut Morgan Stanley, besar kemungkinan pasar Tesla ini tergerus oleh produk saingannya yaitu Ford Mustang Mach-E tadi. Jadi Tesla harus betul-betul serius nih menanggapi masalah dari recall ini ya. Nah, recall mobil listrik ini juga sebetulnya sudah pernah terjadi pada tahun lalu. Jadi bukan cuma di tahun ini, itu tiga produsen tadi di tahun ini gitu ya. Tapi di tahun lalu di bulan November 2020 juga ada salah satu produsen mobil listrik yaitu General Motors yang terpaksa merecall sekitar 68.000 unit mobil untuk tipe Chevrolet Bolt EVs ya, karena ada resiko kebakaran juga. Jadi seperti yang terjadi tadi di Hyundai, recall ini dilakukan setelah ditemukan 5 kasus kebakaran dan 2 kecelakaan kecil, dan ternyata terkait juga dengan baterai yang diproduksi oleh LG, walaupun berbeda nih dengan model baterai yang tadi digunakan oleh Hyundai ya. Kalau menurut keterangan GM, kendaraan ini menimbulkan risiko kebakaran ketika diisi sampai kapasitas penuh atau hampir penuh baterainya. Makanya GM itu sudah mengembangkan salah satu software untuk bisa membatasi pengisian kendaraan sampai 90% dari kapasitas penuh untuk mengurangi risiko kebakaran. Jadi kalau kita punya ambisi ke depannya, termasuk juga Indonesia gitu ya, untuk mengembangkan mobil listrik sebagai kendaraan masa depan, ternyata masih banyak yang harus dipastikan gitu ya, termasuk keamanan dan keselamatannya, apalagi yang berkaitan dengan baterai mobil listrik. Karena kalau tadi sampai dilakukan recall akibat adanya kerusakan atau bahkan kebakaran karena baterai mobil listrik, biaya yang dibutuhkan dan yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya jauh lebih besar dibandingkan dengan mobil konvensional.